Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Malaysia sangat serius untuk mengedepankan syariat agama Islam. Padahal negara kecil gitu kan, tapi menjadi terbesar kedua di dunia. Aduh. Padahal kalau Islamnya ya banyakan Indonesia gitu loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali, dan ini membuat saya itu kayak bernostalgia gitu kan. Loh kok bisa gitu? Ternyata ya kan, kalau kita tahu ini adalah yang membuat ya kan Malaysia itu berbeda dengan negara-negara lainnya. Apa itu? Ada percetakan terbesar kedua di dunia guys, di Malaysia ini. Gila sih kok bisa gitu ya guys ya. Masya Allah tabarakallah. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya sampai selesai. Let's go. 1, 2, 3, come on. Wah, mantap. Subscribe guys, Bang Indra guys ya, biar dia 200.000 subscriber tuh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua di sana. Wah, alhamdulillah sekali saya sekarang sudah berada di Putrajaya. Wah, ini saya Ini kok kayak di Arab gitu ya guys ya. ya, mungkin teman-teman sudah bisa menebak saya berada di mana sekarang. Yup, di sini membuat saya nervous ya, karena saya berada di salah satu tempat gedung ya percetakan Al-Quran. Kayak dejavu gitu saya guys ya. Kayak pernah gitu di Madinah kayaknya saya tuh dulu kayak gini nih. Iya loh bangunannya. Terbesar di dunia, dan tentu hal ini membuat saya penasaran dan ingin segera menelusuri apa saja yang ada di dalam dan bagaimana si Al-Quran itu dicetak di sini. Oh, oke. Percetakan Al-Quran guys. Saya dulu di Madinah ya, bawa jemaah gitu. Tapi ini kayak dejavu gitu, kayak inget kembali kok, kayak mirip gitu loh. Wow. Tentu ini membuat saya penasaran. Yuk langsung saja kita masuk ke dalam sekarang juga. Oke, sekarang kita dah berada di galeri pertama yang dinamakan sebagai... Oh, ini bedanya gini. Kalau di sana dulu saya yang jelasin, karena apa namanya, tour guide-nya di sana itu kan kalau di mushaf itu ya pakai bahasa Arab gitu. Jadi saya yang jelasin kepada jemaah dulu gitu. Sekarang kalau di Malaysia ternyata wih, mantap ini. Galeri Mushaf Malaysia. Belakang saya ada gambar raja untuk 10 proses pembuatan Al-Quran. Proses pertama sehingga proses yang ketujuh semuanya berlaku di HQ kami, iaitu Yayasan Rezeki yang saya sebutkan tadi. Proses ke-8 berlaku di Kementerian Dalam Negeri. Proses ke-9 dan 10 sahaja yang berlaku di Kompleks Nasrul. Alhamdulillah, di awal saya mendapat banyak edukasi penting tentang informasi yang sangat bermanfaat, yaitu tentang Al-Quran itu sendiri, ya ciri khas dari berbagai negeri, dan juga bagaimana Al-Quran itu dibuat. Dicetak atau dibuat ya, Masya Allah. Memang ini adalah hari bercuti anak sekolah. Tapi saya juga baru tahu bahwa ternyata bagaimana minat anak-anak Malaysia untuk menggali informasi tentang Al-Quran. Dan ya kalau sudah ada medianya seperti ini yo enak-enak aja. Kalau nggak ada medianya itu yang susah kan. Bagaimana Al-Quran itu dibuat, serta ada banyak faedah dan manfaat positif yang dapat kita bawa pulang. Maka informasi tersebut akan kita sebar kepada orang-orang terdekat dan juga yang ada di lingkungan kita. Masya Allah. Masya Allah. Jadi rupanya Malaysia ini adalah
pembuatan Al-Quran atau mencetak Al-Quran terbesar nomor 2 di dunia setelah Madinah. Gila. Kenapa di Malaysia? Kenapa nggak di Indonesia gitu kan? Kan Indonesia besar, muslimnya tuh tinggi gitu. Kenapa nggak di Indonesia? Kenapa di Malaysia? Saya pasti bertanya-tanya pasti begitu. Kenapa gitu kan? Kayak gimana ya guys ya? Kayak kita tuh ya Allah kok bisa gitu kan Malaysia melakukan hal itu gitu. Apa gitu ya yang membuat gak tahu lah. Padahal itu kan bisa dibuat di Indonesia gitu kan. Maksudnya terbesar setelah Madinah gitu kan. Jadi ya kita dejavunya malah ke ya gak tahu juga sih guys ya. Dejavunya pasti ke Malaysia gitu kan. Maksudnya kita tuh kayak pernah mengalami itu ternyata di Arab Saudi dan itu ada di Malaysia juga. Kayak istilahnya di Terengganu itu tamadun Islam itu juga gila keren banget itu asli. Saking kentalnya Malaysia itu dengan Malaysia Islam. lagi guys. Ya, maknanya apa? Malaysia selalu mengedepankan tentang agama Islam. Karena itu membuktikan bahwa Malaysia ini menjadi pembuatan atau tempat negara mencetak Al-Quran terbesar kedua di dunia. Cuman di bawah Arab ya guys. Setelah itu baru Malaysia. Padahal negara kecil gitu kan, tapi menjadi terbesar kedua di dunia. Aduh. Padahal kalau Islamnya ya banyakan Indonesia gitu loh ya. Kenapa Indonesia belum gitu? Seharusnya Indonesia yang ngambil kayak gini ini. Aduh. Oke, ada banyak di sini. Masya Allah ramai banget. Tengok pengunjungnya ya, ramai. Apalagi sini sekarang adalah hari bercuti. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Malaysia sangat serius untuk mengedepankan syariat agama Islam. Dengan adanya percetakan ini yang menjadi pusat yang ada di ASEAN bahkan Asia, nomor 2 terbesar di dunia, dan Al-Quran yang akan dicetak ini maka bukan hanya disebar di Malaysia saja, mungkin saja akan disebar di seluruh penjuru dunia. Ramai anak sekolah, semua cuti datang kemari. Di sini kita pindah ke lantai atas. Ya ini alat tulis untuk menulis Al-Quran, khat namanya ya guys ya. Ada sesuatu hal yang menarik minat perhatian saya. Saya dulu waktu belajar kaligrafi pakainya kayak gini guys. Yang ini nih guys, pakai sama ini juga dipakai guys ya. Kalau belajar kaligrafi waktu masa di pondok itu pasti menggunakan khat ini ya guys ya. Apa namanya ya, khat kayaknya. Bau. Jadi kayak dari bambu tapi aneh gitu. Jadi bisa agak enak gitu dipakainya kalau pakai kaligrafi. Wah, cara pembuatan Al-Quran secara manual dapat dilakukan menggunakan duri landak, buluh, dan lain-lain nih guys ya. Jadi apapun dapat dimanfaatkan untuk membuat Al-Quran dengan cara dan metode yang seharusnya. Keren sih asli. Ini yang nggak habis pikir gitu ya, gila sih keren. Dan di sini kami semua duduk santai sambil mendengarkan informasi terkait tentang Al-Quran oleh seorang gadis yang benar-benar sangat berilmu pengetahuan. Ruang untuk melihat perbezaan tulisan dan perbezaan resam yang digunakan oleh negara-negara luar. So antara Al-Quran yang menjadi tarikan utama buat para pelawat adalah Al-Quran yang berada dalam kotak kaca nombor 2 dari kanan, Al-Quran daripada negara India yang diberi nama sebagai Mushaf Alif. Kenapa menjadi tarikan utama? Sebab setiap muka surat dan setiap baris ayatnya dimulakan dengan huruf alif.
cantik dipandang, tapi agak compact untuk dibaca sebab tulisan jadi rapat-rapat. Wah, jelas sekali ya. Segala tutur bahasa dan apa yang dia jelaskan dan ia terangkan itu benar-benar sangat tepat. Wah, ini saya kagum guys dengan wanita muda seperti ini ya. Mungkin umurnya nggak sampai 23 tahun ya. Seandainya saya punya anak yang seusia dia, pasti Bukan anak, abang aja. akan saya nikahkan ini guys. Tapi sayang ya, anak saya baru usia 7 Masih tahun. kecil. Printed yang kami buat untuk menggambarkan keindahan dan identiti negara-negara luar. Dekat bawah tadi kita tengok keindahan dan identiti negara berinti dalam Malaysia, dan itu adalah hasil tulisan tangan. Dekat sini adalah secara printed. Konsepnya sama. Cari juga sesuatu yang famous, sesuatu yang cantik dekat negara-negara luar. Baik, di sini perjalanan kita lanjutkan. Maka langkah saya terhenti, tersontak melihat pedang-pedang yang ada yang terpajang di dinding ini guys. Rupanya pedang ini adalah pedang-pedang yang digunakan oleh sahabat Rasulullah pada masanya. replikanya. Namun ini bukan pedang aslinya guys, juga bukan pedang replika. Namun pedang ini dibuat dengan ciri khas yang sama, berat yang sama dan juga ketajaman yang sama. Maka itu tidak bisa dikatakan replika. Iya benar. Tapi ini benar-benar sangat menyerupai. Asli gitu Jadi ya. inilah pedang-pedang yang digunakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah pada masa kejayaannya dulu. Oh, ini pedang Khalid bin Walid. Oke. Oh, yang ini. Yang ini ya, pedang Khalid bin Walid. Oh, seperti ini ya, Bang. Oh, Masya Allah, sampai ada kayak gitu loh. Masya Allah, tabarakallah. Ini membuat ilmu pengetahuan anak-anak dan anak-anak untuk mengenal Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya sangat bagus gitu ya guys ya. Oke. Yang ini Utsman bin Affan. Oh, Utsman bin Affan. Nah, nambah lagi nih ilmu pengetahuan, informasi. Oh, pedang Utsman bin Affan. Yang ini Al-Haf. Oke, seperti ini pedangnya. Kalau terlihat ini pedangnya cukup berat ya, tapi orang-orang pada masa itu kuat untuk mengangkat pedang seberat ini. Rasulullah aja kekar kan, apalagi Khalid bin Walid kan, Umar bin Khattab. Masya Allah. Ini pedang sahabat RA. Maksudnya siapa sih? Sayyidina Ali nggak ada ya situ ya. Ini kami masih berada di lantai 2 gedung. Tapi coba lihat, Masya Allah, makin ramai pengunjungnya ya guys ya. Karena apa? Karena saya lihat bagaimana minat yang serius ditunjukkan oleh orang-orang Malaysia yang membuat saya sangat kagum. Ya, mereka sangat bersemangat untuk menggali ilmu tentang Al-Quran. Benar-benar. Mantap ya, iya. Oke. Kita di atas, kilang dia bukan itu, kilang dia bukan gitu, kan ditutup kan. Kami benar-benar tertegun dengan tempat ini, dengan pesonanya dan juga dengan berbagai ilmu yang ada di dalamnya. Boleh bergerak naik ke galeri, boleh bergerak naik ke kawasan kilang. Okey, mana yang guna tangga boleh naik tangga kita guna tadi, naik satu tingkat, jumpa pintu kaca, masuk pintu kaca. Mana yang nak naik guna lift boleh tekan tingkat 1. Oke, kita ke kilang dulu guys. Bagaimana proses pembuatan Al-Quran. Keren sih ini asli. Bawa anak-anak ke sini nih asli keren banget. Dan inilah puncak dari acara. Kami akan pergi ke lantai atas, di mana dari atas kami akan melihat bagaimana proses pencetakan Al-Quran
Saya sudah tahu di situ karena saya sudah pernah sudah pernah melihat yang ada di Madinah gitu juga sama ya. Sesungguhnya dan bagaimana teknologi yang digunakan di Malaysia ini. Yuk kita naik. Masya Allah. Akhirnya sama kan? Dengan mata kepala saya sendiri saya melihat bagaimana cara percetakan Al-Quran di tempat terbesar kedua di dunia. Ini tahun berapa ya guys ya dibuatnya? Dulu pas saya bawa jemaah Malaysia itu mereka tuh sangat excited banget ketika ingin melihat percetakan Al-Quran di Madinah ya. Ya karena terbesar di dunia sih ya kan. Nah jadi saya kira kok gitu. Kalau memang dari dulu gitu kan, saya 2011, 12, 13 tuh masih bawa jemaah gitu kan. Nah mereka tuh excited banget gitu untuk melihat percetakan Al-Quran, terutamanya jemaah umroh yang dari Malaysia itu kan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Sangat antusias sekali gitu mereka. Ternyata di Malaysia juga ada. Jadi kalau saya lihat ini sama aja bentuknya guys ya, percetakannya juga sama. Tidak main-main ya guys. Di dunia ya, Malaysia ini membuat saya sangat kagum. Ya, ternyata begini ya, kita lihat di dalamnya tempat yang begitu besar dan juga teknologi yang sudah maju, tempatnya juga bersih, tersusun rapi. Saya tak ada hari ini untuk duduk semula. Tak dibuat. Mirip banget. Oh, banyak. Itu dibawa terus dilakukan pengecekan. Ya ni satu seksi secara berhati-hati. Dia orang buat tu apa tu saat ni ikut step. Ya. Itu yang kerja kata jemaah, bukan jemaah, kata orang Arab dulu ketika dijelaskan ketika di mushaf. Kebanyakan orang yang bekerja di situ adalah hafiz 30 juz di sana itu. Karena untuk melihat, untuk meneliti daripada Al-Quran itu sendiri. Masya Allah, Tabarakallah. Kalau begini kalau di Arab gitu, kalau di Malaysia gimana ya? Apakah iya juga gitu? Banyak mungkin orang-orang yang fast di sana. Walaupun ini adalah percetakan terbesar kedua di dunia dan jumlahnya sangat-sangat banyak, tapi tetap tidak sembarangan. Ya iyalah. Selalu melihat dan selektif untuk menilai segala aspek yang ada. Ya, iya. Jadi saat disalurkan ke masyarakat, semua sudah dalam bentuk yang sempurna, tidak ada kekurangan satu apapun di sana. Masya Allah. Okey, so kita akan buat plate. Plate ni apa? Plate ni adalah salah satu komponen penting dalam proses cetakan. Waktu dulu di sana pakai bahasa Arab, saya yang translate. Nak cetak surat khabar, nak cetak paper bag, nak cetak brosur. Dapat Quran nggak tuh pulangnya? Dan alhamdulillah berakhirlah serangkaian acara kami di tempat percetakan Al-Quran terbesar di dunia. Informasi yang sangat banyak yang telah kami dapatkan di tempat ini, dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Anda semua yang telah menonton video-video dari channel ini. Jangan lupa juga support channel Ryan Imandon dan juga Elsa Widianti Putri. Link sudah saya letakkan di deskripsi. Terima kasih dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asli terkagum-kagum, tertegun ya kan, terdiam. Allahu Akbar, terbesar kedua di dunia setelah Madinah Al-Munawwarah ya guys ya. Masya Allah, Tabarakallah. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana ya Malaysia ini dalam hal agama sangat-sangat serius ya.
Jadi gak tahu juga ya guys ya, padahal kita di Indonesia itu dikatakan adalah muslim terbanyak, tapi kenapa kita nggak mengambil hal-hal yang seperti ini gitu kan? Kenapa Malaysia gitu? Allahu Akbar. Tapi oke lah kan, perwakilan ya kan di Asia gitu kan. Tapi masya Allah tabarakallah gitu ya guys ya, kita bisa melihat kan Arab Saudi juga Asia ya. Nah kita bisa melihat di sini guys bagaimana orang-orang di Malaysia itu sangat-sangat antusias terhadap istilahnya ilmu agama, terhadap yang apa namanya ya, berbau-bau agama gitu guys, terutama dalam Al-Qur'an. Karena di sini juga mengedukasikan kepada siswa-siswa ataupun sama diri kita yang ke sana bahwasannya beginilah cara untuk menciptakan Al-Qur'an ataupun mencetak Al-Qur'an yang sedemikian rupa yang kita baca setiap hari, seperti itu ya guys ya. Jadi kalau kita istilahnya melihat ya kan dengan apa yang sudah kita lihat tadi, itu masya Allah tabarakallah ya, kecintaan kita kepada Al-Quran insya Allah akan bertambah gitu kan. Allahu Akbar, ya Allah ya Allah ya Allah, ini perlu ini jadwalkan ke sana nanti kalau kita apa namanya ke Malaysia gitu ya guys ya. Masya Allah tabarakallah, kita bisa jadi kayak nostalgia gitu, gak usah jauh-jauh ke Madinah, di Malaysia aja gitu, itu sama loh guys ya, mirip, asli mirip. Allahu Akbar, terbaik lah. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa guys like, share, komen, subscribe ke channelnya Bang Indra, Elsa, dan juga adik Ryan Imandon. Linknya di deskripsi guys ya. Kita jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.